Halo pemirsa, berbagai peristiwa dan dinamika terkini terjadi di tengah masyarakat. Namun masih banyak sisi lain yang layak digali sebagai bahan refleksi sekaligus edukasi. Bersama saya, Bribtu Sela Sintia, inilah Jogo Jember. Program news dokumenter yang akan mengulas lebih mendalam sebuah peristiwa sehingga tidak sekedar berakhir menjadi cerita. Pada episode kali ini, tim Jogo Jember akan mendalami terbongkarnya sindikat penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor yang diotaki oleh sepasang suami istri warga Banyuwangi, Jawa Timur. Berdalih menawarkan jasa sewa kendaraan dengan tarif menggiurkan, sindikat ini berhasil memperdaya puluhan warga sehingga rela menyerahkan kendaraan bermotor miliknya untuk disewakan. Namun alih-alih mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut, para korban harus gigit jari. Sindikat ini justru menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut kepada pihak lain, bahkan hingga keluar wilayah. Lantas bagaimana modus sindikat ini sehingga bisa memperdaya para korbannya? Dan berhasilkah polisi melakukan pengungkapan secara tuntas? Pemirsa, inilah episode Janji Manis Perusahaan Fiktif. Yang sering datang tuh terutama Zainal Abidin itu. Terus habis itu Zainal Abidin tidak bisa membayaran ribet, akhirnya saya itu dikenalkan sama bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Susanto, Kanit Reskrim Polsek Sumber Baru, Polres Jember. Berawal dari laporan dari masyarakat pada tanggal 2 Januari 2020 datang ke Polsek Sumber Baru atas nama Armin Agus Praseno. Dan yang bersangkutan melaporkan dia sebagai koordinator dari persewaan kendaraan bermotor ini. Jadi dia mempunyai 25 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang telah disewakan kepada Muhammad Zainal Abidin, alamat Dusun Gondosari, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Pekerjaan dinas swasta. Berapa unit Pak yang digelapkan Pak? Total semua itu 35. Mobil 2, sepeda motor 35. Awalnya si Zainal Abidin ini menawarkan kepada Armin bahwa dia selaku manajer dalam satu perusahaan, perusahaannya bernama ANF Entertainment. Dia mengaku mempunyai karyawan yang cukup banyak, sehingga dalam operasional kesehariannya itu perusahaan membutuhkan kendaraan bermotor untuk operasional karyawan tersebut, sehingga dia harus menyewa kepada masyarakat. Nilai sewa dari sepeda motor itu per unitnya per hari 50.000 dan akan dibayar dalam waktu 15 hari sekali. Pertama lancar, bayarnya itu lancar. Sudah 3 pembayaran sudah tidak ada sudah. Nah, dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat merasa senang karena biaya sewa itu per bulannya kurang lebih 1.500.000 untuk 1 unit sepeda motor dan mobil dihargai 6.500.000. Jadi dengan kejadian ini banyak warga yang antusias sekali menginginkan untuk menyewakan kendaraannya kepada Muhammad Zainal Abidin tersebut melalui Armin Agus Praseno itu. Pak Armin sendiri orang pertama yang menyewakan. Jadi Pak Armin sendiri memiliki 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Dan pembayaran kepada Pak Armin ini lancar awalnya, Pak.
Sehingga dengan lancarnya kepada Pak Armin, tetangga saudara itu tergiur untuk menyewakan kendaraannya. Setelah terkumpul kendaraan kurang lebih 25 unit dan mobil 2 unit itu, dan berjalan 3 bulan, barulah di sana mulai tidak ada pembayaran. Dengan tidak adanya pembayaran, mulai gelisah orang-orang ini, saling bertanya. Sedangkan si Zainal Abidin sendiri sudah mulai sulit dihubungi. Dan ketika dicari di mana perusahaannya, yang biasanya gampang dicari, ke rumahnya juga mudah dicari, sudah mulai sulit untuk dicari. 3 bulan pertama itu dibayar. Jadi mulai Agustus, September, Oktober itu dibayar lancar. Karena dibayar lancar, makanya mulai dari bulan September, rata-rata bulan September, Oktober itu banyak yang ikut, sampai senilai 25 unit kendaraan. Itu dalam 1 orang. Padahal di Sumber Baru itu ada kurang lebih 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada yang 7 unit, ada yang 3 unit, ada yang 2 unit seperti itu. Kalau jumlah keseluruhan dari 4 kelompok ini ada 35 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.